Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda sudah berdoa, tetapi damai tidak tinggal di rumah Anda? Mengapa masalah yang sama terus berulang, anak-anak menjauh, pertengkaran tidak kunjung selesai, dan berkat seolah-olah berhenti sebelum memasuki rumah? Padre Pio mengajarkan bahwa ketika hal-hal ini terjadi, seringkali bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, melainkan karena ada sesuatu yang sedang menghalangi berkat itu secara rohani. Dan disinilah Anda perlu membuka mata iman. Dan jika hal-hal itu belum terjadi, maka mungkin itu karena sesuatu sedang menghalangi berkat-berkat Tuhan atas diri Anda dan anak-anak Anda. Dan kesalahannya mungkin bukan milik Anda, tetapi dampaknya bekerja dalam keheningan, dan musuh mengetahui hal ini. Pernahkah Anda merasa bahwa keluarga Anda sedang diserang secara rohani, tetapi Anda tidak dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa? Pernahkah Anda memiliki kesan bahwa bahkan saat berdoa, damai tidak tinggal di rumah Anda? Masalah terus berulang, kecanduan kembali muncul, dan seolah-olah pintu-pintu rohani tetap tertutup bagi Anda. Apakah Anda takut bahwa doa-doa Anda tidak didengarkan? Bahwa sesuatu atau seseorang mencegah berkat-berkat mencapai rumah Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa keluarga dilindungi, makmur, bersatu, sementara yang lain hidup di bawah penderitaan yang terus-menerus, penyakit, pertengkaran, dan kehilangan? Mungkinkah ada cara untuk mengetahui apakah keluarga Anda sungguh diberkati oleh Tuhan, atau berada di bawah pengaruh kekuatan yang ingin menghancurkannya? Pesan ini bukan untuk sembarang orang. Pesan ini hanya untuk mereka yang merasakan di dalam hati mereka bahwa Roh Kudus membawa mereka ke sini dengan suatu alasan khusus. Padre Pio biasa mengatakan bahwa ketika jiwa haus akan kebenaran, surga mengirimkan sebuah tanda, dan mungkin video ini adalah tanda Anda. Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa Padre Pio mengungkapkan 4 tanda rohani yang jelas, mendalam, dan misterius yang menunjukkan apakah sebuah keluarga telah diberkati secara langsung oleh Tuhan. Tanda-tanda yang banyak orang abaikan. Tetapi ketika tanda-tanda itu hadir, tanda-tanda tersebut melambangkan perlindungan rohani. Pintu-pintu yang terbuka di dunia yang tak terlihat, dan rahmat yang menyentuh bahkan generasi-generasi yang akan datang. Tanda-tanda ini disimpan untuk waktu yang lama, diungkapkan hanya kepada mereka yang siap untuk memahami misteri-misteri yang Tuhan nyatakan kepada hati para santo. Dan sekarang Anda akan segera menemukan masing-masing dari tanda-tanda itu satu persatu. Padre Pio hidup setiap hari dalam peperangan rohani demi kebaikan keluarga-keluarga. Ia melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh siapapun. Ia dapat merasakan ketika roh jahat sedang mengitari sebuah rumah, bahkan dari jarak bermil-mil jauhnya. Ia dapat melihat menembus dinding waktu dan ruang. Dan suatu kali, selama pengakuan dosa seorang ibu yang putus asa, ia mengalami sebuah penglihatan yang mengerikan. Ia melihat wajah iblis itu sendiri, tersembunyi di balik penampilan yang akrab, yang berusaha menghancurkan keluarga itu dari dalam. Tetapi ia juga melihat sesuatu yang lain. Sebuah cahaya yang kuat mengelilingi rumah itu, melindunginya seperti perisai tak terlihat. Dan saat itulah ia mengerti. Ada keluarga-keluarga yang disentuh oleh Tuhan dengan cara yang khusus. Dan ada tanda-tanda rohani yang jelas yang membuktikan hal ini. Tanda-tanda yang tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi terwujud melalui perilaku, peristiwa, dan perasaan yang banyak orang abaikan atau remehkan.
Namun bagi mereka yang melihat dengan mata iman, tanda-tanda ini merupakan sebuah meterai sejati dari perlindungan ilahi. Dalam video ini, Anda tidak hanya akan menemukan apa saja keempat tanda yang menunjukkan bahwa keluarga Anda telah diberkati oleh Tuhan, tetapi Anda juga akan memahami bagaimana menarik berkat-berkat ini jika rumah Anda belum disentuh olehnya. Dan bahkan lebih lagi, dalam pewahyuan terakhir, Anda akan mengetahui tanda yang paling kuat dari semuanya, yang paling langka, paling disalahpahami, dan paling banyak diserang oleh musuh. Inilah tanda yang ketika hadir, menghasilkan mukjizat, mematahkan kutuk keluarga, dan mengubah bahkan hati yang paling keras. Tetapi ini juga merupakan tanda yang paling dilawan oleh kegelapan. Dan Anda akan mengerti alasannya. Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Anda berada di sini karena keluarga Anda sedang dipanggil kepada sesuatu yang lebih besar. Dan jika panggilan ini diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya damai Anda, tetapi damai rohani dari setiap orang yang tinggal bersama Anda. Jika Anda memiliki seseorang dalam keluarga Anda yang membutuhkan kesembuhan, jika Anda ingin melindungi anak-anak Anda dari kecanduan, penyakit rohani, atau pengaruh jahat, jika Anda ingin memulihkan kasih dalam pernikahan Anda, menarik kemakmuran, dan merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam rumah Anda, maka tuliskan di kolom komentar sekarang, "Berkatilah keluargaku Tuhan." Dan jika Anda percaya bahwa Tuhan bekerja melalui Rosario, melalui para orang kudus, dan melalui ajaran-ajaran Padre Pio, maka sukai video ini dan berlanggananlah ke saluran ini. Karena di sini Anda tidak akan pernah melewatkan sebuah pengajaran yang dapat mengubah kuasa rohani rumah Anda. Padre Pio sering berkata, keluarga adalah medan pertempuran iman yang paling penting. Dan ia melanjutkan, iblis lebih takut kepada sebuah keluarga yang berdoa bersama daripada 1000 khotbah dari seorang pengkhotbah. Ia mengetahui melalui pengalaman mistik bahwa peperangan rohani terbesar dalam hidup kita tidak terjadi di jalan, di tempat kerja, atau bahkan di gereja. Peperangan itu terjadi di dalam rumah kita. Karena itu, ia mendedikasikan sebagian dari karya kerasulannya untuk perlindungan rohani keluarga-keluarga. Padre Pio melihat realitas rohani yang tidak kita lihat. Ia mengatakan bahwa setiap keluarga memiliki medan kekuatan tak terlihat di sekelilingnya. Ada yang memancarkan cahaya dan perlindungan. Ada pula yang dikelilingi oleh kegelapan yang sunyi. Dan yang paling menakutkan, kegelapan ini hampir selalu masuk dengan menyamar sebagai rutinitas. Pertengkaran tanpa alasan, penyakit yang tak dapat dijelaskan, kecanduan yang berpindah dari ayah ke anak, kepahitan antara saudara, pernikahan yang hancur karena hal-hal kecil. Dan ketika semua ini menetap, iblis tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ia hanya menonton karena kehancuran sedang berlangsung. Tetapi di sisi lain, Padre Pio juga menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Keluarga-keluarga yang membawa sebuah tanda kudus, rumah-rumah yang sederhana dan rendah hati, tetapi di mana ia merasakan kehadiran yang berbeda. Ia biasa berkata, "Di rumah ini Bunda Maria telah lewat lebih dahulu." Suatu ketika seorang pria datang ke ruang pengakuan Padre Pio. Ia gelisah tentang anak-anaknya yang telah menjauh dari iman. Selama pengakuan dosa, Padre Pio menutup matanya, terdiam beberapa detik, lalu berbisik, "Istrimu berdoa rosario setiap malam, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang menemaninya, bukan?" Pria itu terkejut membenarkan, "Ya, Padre, ia tidak pernah berhenti berdoa, bahkan ketika semua orang mengejeknya." Padre Pio membuka matanya dan berkata dengan tegas,
Kalau begitu, tenanglah. Keluargamu sudah dimeteraikan dengan berkat. Satu persatu anak-anakmu semua akan kembali, karena surga tidak pernah meninggalkan mereka yang tekun dalam doa. Kisah ini menyingkapkan sesuatu yang kuat. Ada tanda-tanda rohani yang menunjukkan bahwa sebuah keluarga telah disentuh oleh Tuhan. Tanda-tanda yang bahkan di tengah kesulitan tetap mewujudkan rahmat yang sedang bekerja. Dan mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, apakah keluarga saya memiliki salah satu dari tanda-tanda ini? Mungkinkah bahkan dengan begitu banyak masalah, ada berkat tak terlihat yang melindungi rumah saya yang belum mampu saya lihat? Atau mungkinkah ada sesuatu yang bersifat rohani yang menghalangi berkat ini? Sesuatu yang perlu dipatahkan dengan doa dan devosi yang sejati. Berapa kali Anda merasa bahwa Anda berdoa tetapi tidak merasakan perubahan? Berapa kali Anda memandang rumah Anda dan berpikir, mengapa begitu banyak pergumulan? Mengapa keluarga saya hidup dalam sakit? Mungkin jawabannya justru terletak pada tanda-tanda yang diungkapkan oleh Padre Pio ini. Dan yang paling penting, tidak cukup hanya mengetahui apakah tanda-tanda itu ada. Anda perlu tahu bagaimana menarik tanda-tanda ini ke dalam hidup Anda. Bagaimana membuat pintu-pintu surga terbuka di atas rumah Anda dan atas keturunan Anda. Karena ketika sebuah rumah dimeteraikan oleh Tuhan, bahkan badai yang paling dahsyat pun berlalu tanpa menghancurkan. Dan itulah yang akan Anda temukan sekarang. Satu persatu, keempat tanda yang menunjukkan apakah keluarga Anda telah diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana membuka pintu rumah Anda bagi berkat ini jika berkat itu belum datang. Dan sekarang, persiapkanlah diri Anda. Karena apa yang Padre Pio ungkapkan tentang tanda-tanda yang memeteraikan sebuah keluarga dengan berkat ilahi dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memandang rumah Anda dan mungkin mengubah arah sejarah keluarga Anda untuk selamanya. Pertama-tama, bayangkan ini, sebuah rumah sederhana, sebuah meja yang ditata dengan rapi, sebuah lilin yang menyala di depan gambar perawan Maria. Anak-anak sedang bermain, sang ibu berlutut sambil memegang rosario dengan kedua tangannya. Sang ayah pulang dari kerja, duduk di meja dan alih-alih menyalakan televisi, ia membuat tanda salib. Sekarang bayangkan yang sebaliknya, sebuah rumah yang sunyi, setiap orang di sudutnya masing-masing tenggelam dalam ponsel mereka. Makanan tidak lagi dibagikan. Doa-doa telah hilang. Satu-satunya lilin yang menyala adalah karena listrik padam. Dan ketika ada suara, itu adalah teriakan, pertengkaran, pintu yang dibanting, air mata yang disembunyikan. Manakah dari kedua rumah ini yang membawa meterai Tuhan? Padre Pio mengatakan bahwa kemenangan terbesar musuh adalah membuat sebuah keluarga berhenti berdoa bersama. Dan karena itu ia mengajarkan kita untuk memperhatikan tanda-tanda tak terlihat tertentu yang Tuhan tinggalkan di sepanjang jalan, yang menunjukkan bahkan di tengah pergumulan, berkat tetap hadir. Sekarang saya akan mengungkapkan satu persatu keempat tanda rohani, yang menurut Padre Pio menunjukkan bahwa sebuah keluarga telah diberkati oleh Tuhan. Tanda pertama, ketika ada pengampunan di tempat di mana dunia mengharapkan pembalasan. Padre Pio mengajarkan, sebuah keluarga yang mengampuni adalah keluarga di mana Roh Kudus berdiam. Tanda pertama ini mungkin tampak sederhana, tetapi merupakan salah satu yang paling mendalam. Ketika ada pengampunan yang terus-menerus di dalam keluarga, bahkan ketika segala sesuatu menjerit untuk melakukan yang sebaliknya. Ketika seorang anak kembali setelah melukai ibunya dan sang ibu menerimanya dengan air mata dan tangan terbuka. Ketika seorang suami meminta maaf atas sikap dinginnya
dan sang istri memilih memulihkan alih-alih meninggalkan. Ketika saudara-saudara yang tidak berbicara selama bertahun-tahun bertemu kembali dan semuanya dimulai lagi dengan sebuah pelukan. Jenis pengampunan ini bukanlah manusiawi, ini ilahi. Ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa rahmat Tuhan sedang bekerja di rumah itu. Padre Pio mengatakan bahwa pengampunan adalah penawar terhadap kutuk keluarga. Keluarga yang menyimpan dendam akan menjadi sakit, tetapi keluarga yang mengampuni akan bertumbuh dan berkembang. Dan Anda, apakah ada seseorang dalam keluarga Anda yang masih perlu Anda ampuni? Mungkin pengampunan Anda adalah kunci yang hilang untuk membuka berkat-berkat surga atas rumah Anda. Tanda kedua, ketika ada doa, bahkan tanpa iman yang terlihat. Tidak perlu semua orang memiliki iman, cukup satu orang yang berdoa dengan hati. Surga akan mengurus sisanya. Padre Pio berkata, ini adalah salah satu tanda yang paling tersembunyi dan paling kuat ketika seseorang di dalam keluarga tidak menyerah pada doa, bahkan ketika semua yang lain telah menyerah. Nenek yang mendoakan rosario setiap hari untuk cucu-cucunya, meskipun mereka terjerumus dalam narkoba. Ibu yang berpuasa untuk suaminya, meskipun ia mengejek imannya. Ayah yang pergi sendirian ke misa, meskipun anak-anaknya telah menjauh dari gereja. Doa-doa ini didengarkan dengan cara yang istimewa. Padre Pio mengatakan bahwa Tuhan selalu menghormati doa dari orang yang berdoa di tengah kegelapan. Dan seringkali mukjizat itu terjadi bertahun-tahun kemudian. Namun ketika itu terjadi, berkat itu datang seperti hujan berkat atas seluruh rumah. Anda bisa menjadi pribadi itu dalam keluarga Anda. Anda bisa menjadi titik terang yang menjaga pintu-pintu surga tetap terbuka bagi orang-orang yang Anda kasihi. Tanda ketiga, ketika ada pencobaan, tetapi keluarga tetap bersatu. Tanda ini adalah salah satu yang paling jelas secara rohani. Padre Pio mengatakan bahwa musuh hanya menyerang apa yang bernilai. Jika keluarga Anda sedang mengalami banyak pencobaan, itu tidak berarti tidak adanya berkat. Justru bisa jadi sebaliknya. Rumah-rumah yang tetap teguh di tengah penderitaan adalah rumah-rumah di mana para malaikat berkemah di sekelilingnya. Saat penyakit datang dan semua saling menopang. Saat krisis keuangan datang dan keluarga justru saling merangkul lebih erat. Saat masa duka cita tiba dan bahkan di tengah air mata, seseorang berlutut untuk berdoa. Padre Pio memiliki penglihatan tentang keluarga-keluarga yang diuji oleh Tuhan seperti emas oleh api. Namun di akhir pencobaan, keluarga-keluarga ini membawa sebuah pengurapan yang mengubah segala sesuatu di sekitar mereka. Jika keluarga Anda sedang diuji dengan berat, jangan berkecil hati. Itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk kemenangan yang jauh lebih besar. Tanda keempat, ketika ada devosi kepada perawan Maria di dalam rumah. Padre Pio berkata dengan mata penuh air mata, di mana perawan Maria masuk, iblis tidak dapat bertahan. Inilah tanda yang paling kuat dari semuanya dan juga yang paling banyak diperangi oleh musuh. Keluarga-keluarga yang memiliki gambar Bunda Maria, yang berdoa rosario, yang mempersembahkan anak-anak mereka kepada Bunda Maria. Rumah-rumah ini dikelilingi secara rohani oleh cahaya yang tidak dapat ditembus oleh kegelapan. Dalam salah satu penglihatannya, Padre Pio melihat Bunda Maria memasuki sebuah rumah yang sederhana, menyentuh setiap dinding dengan mantelnya. Dalam penglihatan yang sama, ia melihat musuh berusaha masuk, tetapi terhempas kembali dengan jeritan. Bunda Maria adalah perisai paling kuat bagi sebuah keluarga. Dan jika ada devosi kepada Sang Bunda di rumah Anda, ini adalah tanda terbesar dari semuanya
bahwa Anda telah dipilih dan diberkati. Tetapi jika itu belum ada, inilah saatnya membawa Bunda Maria ke dalam rumah Anda. Letakkan sebuah gambar dirinya, nyalakan sebuah lilin, doakan rosario, ajarkan anak-anak Anda untuk memanggil namanya, dan Anda akan melihat seperti apa rasanya memiliki Ratu Surga yang tinggal di rumah Anda, mengubah rumah Anda menjadi sebuah tempat suci yang diberkati. Inilah keempat tanda yang diajarkan oleh Padre Pio dalam keluarga-keluarga yang disentuh oleh Tuhan. Sekarang pikirkan sejenak. Berapa banyak dari tanda-tanda ini yang ada di rumah Anda? Mungkin satu, mungkin semua, mungkin tidak ada satupun. Anda dapat menarik setiap tanda itu mulai hari ini melalui doa, perubahan sikap, dan iman yang sejati. Dan mulai sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Bagaimana mengubah rumah Anda menjadi sebuah tempat suci yang dilindungi secara rohani, yang mampu menarik mukjizat, kesembuhan, dan pemulihan. Sekarang Anda tahu bahwa ada cara untuk membedakan apakah keluarga Anda sudah diberkati oleh Tuhan. Anda mengetahui keempat tanda rohani yang diamati oleh Padre Pio dalam keluarga-keluarga yang membawa tanda rahmat ilahi. Mari kita ingat kembali. 1. Pengampunan di tempat di mana dunia mengharapkan pembalasan. 2. Doa yang tekun oleh satu anggota keluarga saja, bahkan ketika semua yang lain tampak tersesat. 3. Persatuan yang bertahan dalam pencobaan. 4. Devosi yang otentik dan terus-menerus kepada perawan Maria. Tanda-tanda ini bukan sekadar sifat-sifat yang indah. Ini adalah tanda-tanda rohani, meterai tak terlihat yang menunjukkan karya Roh Kudus di dalam rumah. Namun mungkin sekarang Anda bertanya, bagaimana jika saya tidak melihat tanda-tanda ini di rumah saya? Bagaimana jika keluarga saya terpecah, sakit, dan jauh dari iman? Maka dengarkan baik-baik, tidak ada yang hilang, karena berkat juga merupakan sebuah keputusan. Padre Pio berkata, ketika sebuah jiwa memutuskan untuk sungguh-sungguh menguduskan dirinya, cahayanya menjangkau generasi-generasi. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa Tuhan bertindak melalui sikap-sikap rohani yang kecil, sebuah gerakan iman yang kecil, sebuah pengampunan yang diberikan, sebuah lilin yang dinyalakan di hadapan Bunda Maria, dapat menjadi awal dari sebuah transformasi yang mendalam, sunyi, dan penuh kuasa. Yang paling menghalangi berkat-berkat Tuhan bukanlah dosa orang lain, melainkan kelalaian Anda sendiri. Ketika Anda berhenti berdoa, ketika Anda menyimpan dendam, ketika Anda membiarkan kebencian menguasai hati Anda, tanpa disadari, Anda sedang menutup jendela-jendela rohani rumah Anda. Tetapi ketika Anda mengampuni, meskipun terluka, ketika Anda berdoa meskipun lelah, ketika Anda memuji meskipun tidak melihat perubahan, Anda sedang menanam benih-benih yang disirami surga dengan air mata kasih. Dan tahukah Anda apa yang terjadi ketika benih-benih ini bertumbuh? Keluarga-keluarga dipulihkan, anak-anak kembali ke rumah, penyakit lenyap, kecanduan dipatahkan, pernikahan disembuhkan, dan suasana baru mengambil alih rumah, yaitu kehadiran hidup Tuhan. Namun ini tidak terjadi secara ajaib. Ini terjadi melalui keputusan, ketekunan, dan ketaatan. Apakah Anda menginginkan ini bagi keluarga Anda? Maka mulai hari ini, mulailah dengan apa yang ada dalam jangkauan Anda. Anda tidak membutuhkan tindakan-tindakan besar. Anda membutuhkan kesetiaan. Padre Pio berkata, lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Tuhan akan melakukan apa yang tidak dapat kamu lakukan. Mulailah hari ini dengan sebuah doa yang diucapkan dengan suara keras bagi rumah Anda. Panggillah Bunda Maria. Nyalakan sebuah lilin. Mintalah surga berjalan melalui setiap ruangan di rumah Anda. Dan jika Anda tidak tahu apa yang harus didoakan, cukup katakan, Tuhan,
masuklah ke dalam rumahku. Jamahlah apa yang tidak dapat kujangkau. Sembuhkanlah apa yang tidak dapat kusembuhkan. Itu sudah cukup untuk menggerakkan surga. Tetapi jangan berhenti. Ubah rumah Anda menjadi sebuah altar, bukan dengan kemewahan, melainkan dengan iman. Ajarkan anak-anak Anda untuk memanggil Bunda Maria. Berdoalah bersama suami atau istri Anda, meskipun hanya selama 1 menit. Luangkan waktu dari hari Anda untuk membaca sabda Tuhan. Letakkan sebuah salib dan gambar Bunda Maria di tempat yang paling terlihat di rumah, dan jadikan Tuhan Yesus dan Bunda Maria pelindung rumah Anda. Jika Anda melakukan ini, tanda-tanda itu akan datang satu persatu. Dan Anda akan tahu bahwa di tengah kesulitan pun, Tuhan sedang bekerja. Padre Pio menegaskan bahwa banyak berkat hilang karena orang-orang tidak percaya bahwa mereka berhak menerimanya. Mereka berpikir bahwa karena dosa-dosa mereka, kesalahan mereka, sejarah hidup mereka, Tuhan tidak akan memandang rumah mereka. Namun ini adalah kebohongan. Tuhan tidak memilih rumah-rumah yang sempurna. Ia memilih rumah-rumah yang bersedia. Rumah-rumah di mana ada hati yang terbuka. Rumah-rumah di mana ada lilin yang menyala. Rumah-rumah di mana ada seseorang meskipun sendirian yang mengulangi dalam keheningan, "Yesus, aku percaya kepadamu." Jika Anda melakukan ini, jika Anda mengikuti langkah-langkah yang telah saya ungkapkan, jika Anda menghidupi tanda-tanda ini dengan keberanian dan keteguhan, percayalah, keluarga Anda akan diubah. Anda akan melihat hal yang mustahil terjadi. Anda akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hal-hal kecil. Anda akan menyadari angin pun berubah arah ketika surga menyentuh sebuah rumah. Jika Anda sungguh ingin berkat Tuhan menyentuh rumah Anda perlu bergerak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan berkat-berkat rohani tidak jatuh kepada sikap puas diri. Berkat-berkat itu turun kepada mereka yang bangkit dan berkata, "Tuhan, inilah rumahku, masuklah dan ubahlah." Sekarang marilah kita berdoa. Ya Tuhanku, hari ini aku mengerti bahwa aku tidak sendirian, bahkan di tengah badai, bahkan dalam penderitaan, bahkan dalam keheningan, Engkau selalu ada di sini. Tetapi sekarang aku menginginkan lebih dari sekadar mengetahui. Aku ingin menghidupi kehadiran-Mu di dalam rumahku. Aku ingin merasakan tangan-Mu atas anak-anakku, Roh-Mu atas pernikahanku, damai-Mu atas dinding-dinding rumahku. Tuhan, aku menyerahkan rumahku ke dalam tangan-Mu. Ambillah kendali atas segala sesuatu yang tidak lagi dapat kukendalikan. Ambillah kegelisahan yang kusembunyikan, ketakutan yang tidak kuakui, beban yang kupikul sendirian. Basuhlah, sembuhkanlah, pulihkanlah. Jika ada kutuk, biarlah dipatahkan sekarang. Jika ada pintu yang terbuka bagi kejahatan, biarlah ditutup. Jika ada perpecahan, biarlah digantikan dengan rekonsiliasi. Jika ada kegelapan, biarlah terang-Mu masuk dan tidak pernah pergi lagi. Aku menguduskan rumahku kepada kehendak-Mu, dan aku menguduskan keluargaku kepada perlindungan perawan Maria. Sentuhlah rumahku dengan kasih keibuan-Mu. Lindungilah setiap orang yang tinggal bersamaku. Bela kami dari kejahatan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Semoga Yesus berkuasa di rumah ini, dan semoga iman, harapan, dan kasih tidak pernah kekurangan. Tuhan, jika Engkau ada di sini, tidak ada kejahatan yang dapat bertahan, dan aku percaya mulai hari ini rumahku tidak lagi sama. Amin. Tetaplah dalam keheningan sejenak. Biarkan doa ini meresap ke dalam jiwamu. Biarkan doa ini menyentuh tempat-tempat yang paling tersembunyi. Anda tidak sendirian, rumah Anda tidak ditinggalkan. Meskipun Anda belum melihatnya, meskipun tanda-tandanya masih kecil,
benih itu sudah ditanam, dan surga akan membuatnya bertumbuh. Ingatlah, janji-janji Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dan apa yang dimulai di sini hari ini dapat mengubah seluruh sejarah keluarga Anda. Sekarang, jika doa ini menyentuh hatimu, jika Anda merasakan bahwa Tuhan berbicara kepada Anda melalui video ini, tinggalkan sebuah tanda di kolom komentar. Tulislah dengan iman, "Rumahku milik Tuhan." Sekarang Anda tahu bahwa keluarga yang diberkati bukanlah keluarga tanpa luka, melainkan keluarga yang tetap membuka pintunya bagi Tuhan di tengah luka itu. Padre Pio mengajarkan bahwa selama masih ada satu hati yang berdoa, satu lilin yang menyala, dan satu jiwa yang mau percaya, surga tidak pernah menutup rumah itu. Jangan menunggu semuanya sempurna. Jagalah doa, peliharalah pengampunan, dan biarkan Tuhan sendiri yang menyelesaikan apa yang tidak mampu Anda selesaikan. Karena rumah yang diserahkan kepada Tuhan tidak pernah berjalan sendirian. Semoga damai Tuhan Yesus menyertai rumah Anda, dan semoga mantel perawan Maria menaungi setiap anggota keluarga Anda dengan kasih, perlindungan, dan penghiburan. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.